Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sedang melakukan ibadah keluarga di rumah atau dimanapun saat ini berada, saya menyampaikan selamat Hari Pentakosta, peringatan akan turunnya Roh Kudus. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada perayaan Hari Pentakosta saat ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-63 ayat 11 sampai 14. Demikian bunyinya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Roh Tuhan bekerja, maka hal-hal ajaib dan mulia akan terjadi. Ketika Roh Tuhan hadir, maka pekerjaan yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Beban yang terlalu berat akan terasa lebih ringan. Tembok yang terlalu tinggi dan jurang yang terlalu dalam, yang nampaknya tidak terlampaui, menjadi terlampaui. Kisah-kisah kehadiran Roh Tuhan sudah terjadi berulang kali di tengah-tengah perjalanan umat Tuhan Israel. Tetapi kali ini, pada saat nubuatan ini, nubuatan yang saya bacakan tadi, yang kita dengarkan bersama tadi, sepertinya peristiwa-peristiwa yang selama ini mereka alami telah menghilang dari antara umat Israel. Ini adalah pertanyaan eksistensial umat Tuhan. Ada pertanyaan mendasar, ada semacam krisis iman. Where is God? Di manakah Tuhan yang selama ini menunjukkan kuasa dan kasih
artinya di tengah-tengah bangsa ini. Dia yang membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dia yang mengangkat mereka dari tengah-tengah laut, yang menuntun mereka melampaui jurang yang dalam, pebukitan, bahkan gunung-gunung, jalan-jalan yang terjal. Di mana dia sekarang? Di manakah dia yang mencurahkan rohnya kepada setiap umat, yang memberikan sukacita yang besar kepada umat Israel? Pertanyaan ini muncul ketika umat Israel telah kembali ke Yerusalem setelah pembuangan yang menyakitkan di Babilonia. Jadi Yesaya 63 ini masuk dalam kelompok buku Trito Yesaya. Trito Yesaya artinya kitab Yesaya yang ketiga, yang dituliskan pasca pembuangan Babel. Artinya setelah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Nuansanya begitu menyedihkan. Sepertinya kehilangan pengharapan, bahkan kehilangan orientasi hidup. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa? Padahal mereka sudah bebas. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke tanah impian mereka, tanah perjanjian, tanah aliran susu dan madu. Tetapi saudara-saudara, saat itu tidak ada aliran susu dan madu. Yehuda, Yerusalem sudah lama terlantar, sudah lama ditinggalkan. Itu sudah menjadi seperti kota mati. Jadi bayangan mereka sewaktu di pembuangan akan kembali ke Yehuda, Israel selatan, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan aliran susu dan madu. Ternyata tidaklah demikian adanya. Banyak yang kecewa, banyak yang menyesal. Mungkin mereka merasa bahwa di pembuangan di Babel itu jauh lebih baik, jauh lebih senang, jauh lebih indah. Dan yang paling menyakitkan adalah bahwa mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Hidup mereka begitu kering, kosong. Dan memang demikianlah realitas hidup orang yang sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Mereka merasa bahwa Roh Tuhan yang selama ini menyertai mereka, menguatkan mereka sewaktu mereka berperang melawan musuh-musuh mereka, sekarang sudah berbalik menentang mereka, berbalik memusuhi mereka, berbalik menekan mereka. Jadi umat Tuhan berada dalam keadaan krisis. Krisis iman, krisis semangat, krisis pengharapan. Tetapi melalui nubuatan ini, melalui nubuatan Yesaya, Trito Yesaya ini, mereka diingatkan akan masa dahulu, good old days,
indah di masa yang lalu. Ketika Musa hamba Tuhan yang besar itu bersama-sama dengan mereka. Ketika Musa dan Aaron dan juga para gembala hamba-hamba Tuhan yang lain bersama-sama dengan Musa memimpin bangsa itu melalui lembah dan gunung, bahkan melalui laut Teberau. Kuasa dan kasih Tuhan begitu nyata. Sekarang mereka mengingat itu. Mereka mengingat bahwa Tuhan telah memberikan rohnya kepada setiap orang yang memampukan mereka untuk melihat jauh ke depan. Memberikan kepada mereka pengharapan yang hidup. Memberikan kepada semangat dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Mereka mengingat bahwa ketika mereka lapar, Tuhan memberikan kepada mereka dari surga mana. Ketika mereka kehausan, mereka mengingat Tuhan memberikan kepada mereka air dari batu. Ketika mereka berjalan di malam hari, mereka dituntun oleh tiang api. Dan ketika mereka berjalan di siang hari, mereka dituntun oleh embun yang memberikan kesejukan kepada mereka. Mereka mengingat pengalaman indah itu. Saya pikir itu sangat penting. Ketika kita menghadapi suasana hidup yang mengecewakan, ketika kita mengalami krisis hidup, seperti mungkin banyak di antara kita yang mengalami itu saat ini, apalagi sudah hampir 10 minggu kita berada di rumah, bekerja di rumah, anak-anak belajar di rumah, para mahasiswa kuliah di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Kita sudah rindu untuk kembali ke gereja, bertemu dengan teman-teman kita, berkor bersama-sama dengan kita. Mungkin saat ini dan masuk akal kalau kita mengalami semacam krisis eksistensial, keberadaan kita, dan kita bertanya, where is God? Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menyelesaikan permasalahan berat ini, untuk menghabiskan virus corona ini? Pertanyaan yang masuk akal. Dan jika kita kecewa, kekecewaan yang masuk akal. Tetapi sebagai orang beriman, kita tidak bisa berhenti di sini. Dan sekarang kita diingatkan akan hadirnya Roh Kudus, Pentakosta. 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, 10 hari setelah naiknya Yesus ke surga, Tuhan memenuhi janjinya. Kebenaran Tuhan dinyatakan. Apa yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus ketika Dia naik ke surga, Dia berkata, kamu akan mendapatkan, memperoleh kuasa ketika Roh Kudus turun kepada kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, bahkan ke seluruh dunia. Kamu akan menjadi saksiku. 10 hari setelah itu, tepatnya hari ini yang kita ingat sekarang, para murid, para rasul berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Mereka berdoa, mereka bernyanyi, dan tiba-tiba ada semacam suara
yang disertai oleh angin, yang disertai oleh api, lidah-lidah api di sekitar mereka dan hingga kepada setiap orang yang ada di ruangan itu. Roh Kudus hingga atas mereka. Dan ketika Roh Kudus hingga dalam diri seseorang, hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Peristiwa-peristiwa besar akan terjadi, mujizat akan terjadi. Memang demikian, sesungguhnya demikian yang terjadi. Semua hasil yang dihinggapi oleh Roh Kudus berubah total. Eksistensi mereka berubah. Jika selama ini masih ada keraguan dalam diri mereka, jika selama ini mereka masih malu-malu kucing untuk memberitakan Injil, jika selama ini mereka merasa tidak mampu untuk memberitakan Injil, tetapi setelah kehadiran Roh Kudus, mereka mengalami perubahan yang fundamental dalam diri mereka. Mereka berubah menjadi orang-orang yang berani, menjadi orang-orang yang rajin, menjadi orang-orang yang giat memberitakan Injil. Dan mereka juga memiliki kuasa. Bahkan Petrus, Yakobus, Andreas, dan murid-murid yang lain, mereka berbicara, dan semua orang yang datang dari berbagai negara, yang datang dari Mesopotamia, yang datang dari daerah-daerah, dari luar negeri yang berkumpul, dari Persia, dari Media, dari Elam, mereka mengerti apa yang dikatakan oleh orang Galilea. Bagaimana itu mungkin? Itulah kuasa, itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Memang bukan mereka untuk berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh orang yang beragama. Karena pekerjaan Roh Kudus, komunitas orang-orang percaya mengalami perubahan fundamental. Mereka tidak ragu lagi menyaksikan Kristus yang mati di kayu salib dan yang bangkit pada hari yang ketiga, yang naik ke surga. Mereka dengan semangat yang berapi-api memberitakan Injil ke seluruh dunia. Keselamatan dalam Kristus menjadi bagian dari setiap orang percaya. Mereka mampu melakukan tanda-tanda mujizat, dan karena itu banyak orang yang percaya. Saudara, suatu ketika Simon Petrus dan Yohanes berjalan menuju bait Allah, mereka melihat seorang yang lumpuh sejak kecilnya duduk di pintu gerbang itu, meminta-minta, mengemis, mudah-mudahan mereka memberikan sedekah. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia berkata, saudaraku, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Dan saat itu juga dia berkata, di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, aku katakan kepadamu, berjalan. Dan saat itu kakinya menjadi kuat. Dia bisa berdiri tegak. Dia bahkan bisa melompat. Dia berjalan ke sana kemari, dan dia bersuka cita memuji memuliakan
memuliakan nama Tuhan, dan dia mengikuti Petrus dan Yohanes. Hamba Tuhan memberikan yang terbaik. Petrus memberikan yang terbaik kepada orang lumpuh itu. Para rasul melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Mereka mengajar dan berkhotbah dengan kuasa, karena pengajaran dan khotbah mereka sungguh luar biasa. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang berubah, dan banyak orang yang datang kepada Kristus, menerima keselamatan yang didapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen mula-mula benar-benar menjadi saksi yang hidup. Mereka benar-benar mampu mengidentifikasi diri bahwa saya beda, kami beda. Mengapa berbeda? Karena Kristus. Karena Kristus yang menguasai dirinya, karena Roh Kudus telah bekerja dalam diri. Sama seperti Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Kristus, dan sejak saat itu hidupnya berubah 180 derajat. Dia berubah arah. Kalau dulu ke utara, sekarang dia ke selatan. Jika dulu orientasi hidupnya adalah Taurat, sekarang menjadi Kristus. Jika dahulu dia mengejar orang Kristen, sekarang dia mencari orang lain supaya menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Jika dahulu dia membanggakan dia sebagai orang Yahudi, dia sebagai Farisi yang disunat pada hari yang ke-8, yang menguasai hukum Taurat dari suku Benyamin. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, orientasi hidupnya berubah, dan dia katakan, semua yang kubanggakan dulu adalah sampah, rapat dusun dinomi. Dia menganggap itu sampah. Karena apa? Karena yang paling berharga sudah dia dapatkan, yaitu Kristus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jika Roh Kudus bekerja, maka hal-hal yang besar dan luar biasa akan terjadi dalam hidup seseorang. Cara pandang kita tentang hidup ini akan berubah. Cara pandang kita terhadap dunia ini akan berubah, dan orang lain juga akan memandang kita beda. Kita harus yakin, kita harus percaya. Jemaat Tuhan, jika orang lain bertemu dengan saudara, orang lain akan merasakan, oh, orang ini beda ya. Dia sangat baik, dia lemah lembut, dia sabar, dia penuh kasih. Dia sekalipun orang berbicara kasar tentang dia, tetapi dia tidak pernah dendam. Sekalipun orang menyakiti hatinya, tetapi dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar atau dendam. Sekalipun orang lain mengecewakan dia, tetapi dia tetap tersenyum dan penuh dengan sukacita. Dia tetap memberkati dan mendoakan. Dia tetap melakukan yang terbaik. Itulah kualitas Kristus, dan itulah kualitas pengikut Kristus. Itulah kualitas orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Kristus, sekarang kita masih berada dalam masa pandemi virus corona. Hingga hari ini
belum ada tanda-tanda penurunan infeksi virus corona di negara kita Indonesia ini. Pertambahan setiap harinya sekarang rata-rata di atas 600 orang yang terinfeksi. Pada waktu yang sama, karena memang sudah begitu lama kita tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, pemerintah sudah mulai memperkenalkan apa yang dikatakan dengan the new normal, tatanan hidup yang baru, yang mengindikasikan bahwa roda perekonomian harus berjalan kembali, industri-industri, perusahaan-perusahaan harus bergerak kembali, dan juga harapan kita ibadah di gereja juga akan mulai. Tetapi saudara-saudara, jangan hanya kita lihat ini sebagai sesuatu yang baik. Ada juga bahaya di sini. Ada bahaya di sini. Karena memang penurunan infeksi virus corona belum menurun drastis. Jadi ada potensi yang besar masih untuk penyebaran. Karena itu bagi banyak masyarakat Indonesia, termasuk kita orang-orang Kristen, ini penuh dengan ketidakpastian. The new normal, tatanan hidup yang baru. Bagaimana ini? Bagaimana kalau anak-anak kita pergi ke sekolah? Bagaimana kalau para buruh dan karyawan pergi bekerja? Bagaimana kalau semua kembali ke kehidupan yang normal? Ada bahaya yang mengancam, yaitu bahaya penyebaran virus corona. Tetapi kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita yakin bahwa Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan menolong kita dalam ketidakpastian ini, dalam kesulitan ini, dalam kesusahan ini. Roh Kudus akan menuntun kita dan akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan tentunya kita harus rajin dan berdisiplin mempelajari petunjuk-petunjuk, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pakai masker, usahakan jangan terlalu banyak keluar, hindari keramaian, cuci tangan sesering mungkin, dan juga protokol-protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Kita mampu melakukan itu jika kita dibantu, dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan membawa kita keluar dari suasana krisis, dari situasi kehidupan yang mencekam ini. Dan kita akan melihat masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih indah. Tuhan memberkati kita. Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah.